Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Agus Saputra. Nomor induk mahasiswa 41324110010. Mahasiswa program studi teknik mesin Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan yaitu laporan tugas besar 3 metodologi penelitian, yaitu berjudul tentang efektivitas pemanfaatan bahan komposit teflon polytetrafluoroethylene sebagai pengganti roll stitcher. Abstrak. Itu teflon merupakan bahan dagang dari jenis polimer polytetrafluoroethylene. Dalam dunia industri, inovasi dalam material ini banyak digunakan untuk berbagai macam hal, seperti penggunaan material sebagai pengganti roll dengan berbahan besi, di mana dari segi efisiensi diharapkan mampu menyaingi maupun mengungguli besi. Nah, penggunaan roll ini digunakan pada proses stitcher. Proses stitcher merupakan proses menyatukan layer beberapa material untuk mengurangi efek blond guna mengurangi defek atau cacat pada tayar. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas teflon dalam proses stitcher. Bab 1. Latar belakang. Dalam dunia industri yang semakin berkembang pesat, perlu diimbangi dengan inovasi dalam berbagai aspek. Inovasi merupakan suatu ide atau gagasan, metode atau praktek, produk, jasa, atau barang dalam konteks baru. Juga membantu kinerja manusia dalam bekerja di dunia industri, khususnya pembuatan tayar. Latar belakang dari penelitian ini yaitu penggantian roll stitcher dari awalnya menggunakan bahan besi dengan landasan lifetime digantikan dengan bahan teflon atau polytetrafluoroethylene. Untuk apa itu proses stitcher? Yaitu stitcher merupakan suatu proses dalam susunan suatu proses pembuatan tayar, di mana proses stitcher bertujuan untuk menyatukan layer-layer nyusun tayar guna menghindarkan atas defek. Dalam penelitian ini menggunakan FEA (Finite Element Analysis) guna mempermudah analisis material teflon dalam menggunakan roll stitcher. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu satu, menggantikan roll stitcher menggunakan teflon didasarkan atas pengaruh lifetime roll besi yang sangat tidak layak pakai. Kedua, penggunaan material teflon diharapkan mampu menjadikan roll yang lebih efektif. Ketiga, roll besi sudah mengalami deformasi sehingga menggantikan dengan material baru dapat memberikan jangka waktu breakdown yang lebih lama. Tujuan dalam penelitian ini yaitu pertama, menganalisis material teflon polytetrafluoroethylene dalam menggunakan sebagai roll. Kedua, sebagai alat untuk meminimalisir defek yang diakibatkan roll dalam kondisi yang tidak layak pakai. Ketiga, mengurangi waktu breakdown roll yang rusak. Manfaat yang pertama yaitu optimalisasi penggunaan sumber daya. Dengan material teflon polytetrafluoroethylene diharapkan mampu membantu manusia dalam roll stitcher pada proses pembuatan tayar. Kedua, peningkatan produktivitas. Itu meningkatkan efisiensi dalam proses dengan cara lapisan-lapisan layer roll, layer pembuat layar dalam penyusunan tayar terroll secara bagus dan dapat meningkatkan produksi tayar. Ketiga, kontribusi dalam industri. Hasil penelitian ini dapat memberikan inovasi baru dalam dunia industri manufaktur dalam menggantikan roll menggunakan bahan teflon. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, proses ini membahas efektivitas teflon dalam menggantikan roll besi dengan lifetime yang tinggi. Kedua, metode FEA (Finite Element Analysis) untuk mengetahui nilai modulus Young dan kekuatan material dan teflon. Ketiga, hanya membahas tentang proses stitcher roll dalam keseluruhan proses tayar. Bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama, polytetrafluoroethylene.
atau lebih dikenal dengan nama dagang Teflon merupakan salah satu polimer berasal dari bahan dasar fluorokarbon solid karena berat molekul senyawa keseluruhan terdiri dari karbon dan fluor. Material ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Roy J. Plunkett, seorang ahli kimia yang bekerja di perusahaan DuPont pada tahun 1938. Saat mencoba membuat pendingin refrigeran baru, Plunkett menyimpan gas tetrafluoroetilena dalam tabung bertekanan. Kemudian ketika dibuka, gasnya tidak keluar, ternyata malah berubah menjadi zat padat putih yang kemudian dikenal dengan sebagai PTFE atau Teflon. Kedua, polimer. Polimer merupakan definisi sebagai makromolekul yang terbentuk dari pengulangan unit monomer yang melalui proses polimerisasi. Arti kata polimer berasal dari bahasa Indonesia yang terdiri atas dua suku kata, yaitu poly yang berarti banyak dan meros yang berarti bagian-bagian atau unit-unit dasar. Jadi polimer merupakan kumpulan molekul yang terdiri dari banyak bagian-bagian. 3. Pneumatik. Pneumatik merupakan sistem yang memanfaatkan udara bertekanan untuk menggerakkan suatu benda, kemudian diubah menjadi energi mekanik. Cara kerja pneumatik system yaitu udara yang dikompresi menggunakan mesin kompresor, kemudian disimpan di tabung tangki sebagai penyimpanan udara yang dimampatkan. Kemudian udara yang bertekanan dialirkan menggunakan selang atau pipa ke aktuator berupa silinder pneumatik, di mana penggerakan silinder diatur menggunakan valve. Selanjutnya itu FEA, Finite Element Analysis. Finite Element Analysis merupakan suatu metode analisis yang melibatkan bagian sistem yang akan dianalisa menjadi elemen-elemen yang lebih kecil dengan bentuk yang sederhana. Proses meshing dalam finite element analysis atau pembentukan jaringan elemen adalah tahapan yang paling kompleks dalam sebuah simulasi. Kesalahan kecil dalam proses meshing dapat menyebabkan kesalahan dan kegagalan pada simulasi. Jika terjadi kesalahan, tahap meshing harus diulang. Semakin banyak elemen-elemen yang dibentuk, semakin halus hasil meshing dan semakin akurat hasil yang didapatkan. Namun, perlu diingat bahwa semakin besar jumlah elemen yang dibentuk, semakin berat dan lama proses simulasi numerik, serta menghasilkan file yang semakin besar. Bab 3. Ya, kita bisa lihat diagram alirnya. Kita jabarkan tentang detail pelaksanaan, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah yaitu kita mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan bagi pekerja dan inovasi yang relevan untuk masalah yang ditemukan. Kedua, yaitu menentukan desain. Menentukan desain sangat penting dalam perancangan produksi. Dari modifikasi yang akan dibuat harus mempertimbangkan kemudahan dalam pemeliharaan dan bongkar pasang saat troubleshooting. Yang ketiga yaitu generate mesh, yaitu pengaplikasian perancangan dengan mensimulasikan dalam aplikasi SolidWorks Simulation guna mendapatkan data yang valid, maka harus memastikan prosedur mesh dengan benar. Keempat, pendefinisian model mesh. Memastikan titik-titik dari generate mesh dan gaya yang diberikan sesuai yang terjadi di lapangan. Kelima, solve. Mengecek kembali hasil dari generate mesh guna mendapatkan hasil yang diinginkan. Keenam, pengelompokan hasil yang didapat dari simulasi menggunakan aplikasi SolidWorks kemudian diolah kembali. Apabila mendapatkan data yang tidak cocok, maka akan dilakukan pengecekan kembali dalam penentuan desain. Itu yang terakhir, yaitu pengambilan data. Data dapat dilakukan setelah semua tahap dilakukan dengan benar, serta memperhatikan aspek-aspek yang bisa dikembangkan kembali. Oke, cukup sekian ya, tugas dari pembuatan laporan dalam tugas besar 3. Apabila ada kesalahan